tahun lah. Kurang lebih 1 tahun. 2023. Tahun ini kita masih mau membahas anggaran perubahan anggaran. Mungkin apa yang kurang kita masukkan. Kemudian nanti setelah itu kita masih akan membahas APBD 2023. Kita lihat lagi apa yang belum yang capaiannya masih belum sesuai. Itu yang kita maksimalkan supaya berarti untuk 2023 nanti ini 2023 kita betul-betul dimaksimalkan. Ya. Oke. Termasuk nanti persiapan 2024 ya ini kita akan dibahas di 2023. Kita lihat lagi kalau itu belum selesai 100%, coba kita masukkan lagi di 2024 sehingga siapapun yang terpilih nanti di 2024 karena belum ada ada pilihan. Mungkin PLT nanti akan masuk tanggal 16 Januari 2024 sudah masuk PLT. Dia akan melihat itu bahwa ini yang masih harus dilakukan. Oke, Masya Allah. Ini sangat-sangat komprehensif penjelasannya Pak Wakil. Nah Pak Wakil, saya juga kemudian dalam perjalanan ini, saya kan selalu melihat saya punya kampung ini Pak Wakil dari Kidauan, dari Makassar. Ya tentu tidak tiap bulan ke sini, tapi kan kadang-kadang ada beberapa momen yang kembali ke kampung kepala kampung. Saya biasa mendengarkan banyak input dari warkop ke warkop, kafe ke kafe, ketemu dengan beberapa stakeholder. Pak Wakil, ini kan era digital sangat luar biasa. Perkembangannya dahsyat sekali. Hampir semua, apalagi ketika masa pandemi Pak Wakil, dituntut semua orang untuk beradaptasi. Bagaimana ini Pak di pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka untuk apalagi untuk secara pribadi mungkin Pak Jaya dan Pak Wakil beradaptasi dengan era digital ini Pak Wakil. Apalagi kita tahu sekarang kan hampir semua masyarakat apalagi anak-anak muda tuh Pak Wakil. Itu banyaknya mainnya di Facebook, mainnya di YouTube dan sebagainya. Melihat keadaan itu apa yang coba berusaha Pak Jaya lakukan? Begini, kita menyadari bahwa dengan kita dihantam oleh pandemi kemarin, kurang lebih 2-3 tahun ini, masyarakat kita ternyata memanfaatkan peluang ini. Terutama kepada kita punya adik-adik yang mereka betul-betul memanfaatkan ini untuk apa? Untuk menjual produk, untuk kegiatan-kegiatan. Ya, kita pemerintah tentu memberikan ruang yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada mereka untuk melakukan itu. Sehingga saya di beberapa tempat ketika ada kegiatan-kegiatan oleh anak yang disponsori oleh anak-anak muda, saya hadir untuk memberikan support kepada mereka. Memang kita berikan support bahwa memang dunia ini tidak bisa lagi kita seperti yang lalu-lalu, sudah ada perubahan dan ini akan ini awal bukan pandemi, tidak bisa lagi kita kembali ke kehidupan yang sebelum pandemi, tidak bisa. Kita harus menghadap kita harus ke depan. Yang itu kita sudah masuk ke dunia era digital, tidak bisa lagi kita keluar dari itu. Saya lihat hampir semua bidang kehidupan ini memang sudah mengarah ke sana. Mulai pendidikan, pemerintahan juga sudah semakin bagus dengan adanya kita masuk di era digital ini. Kemudian anak-anak muda mungkin apa kita berikan kesempatan ruang, kita kasih ruang mereka untuk berkomunikasi. Tentu yang menjadi VIC tanggung jawab ini adalah teman-teman dari Diskominfo. Ya tentu dengan beliau sebagai kadisnya Pak Nyoman, ya kita beri kesempatan ruang untuk sebesar-besarnya melakukan komunikasi apa semua dengan anak-anak dari kita yang milenial, apa yang harus dilakukan. Tentu kita pemerintah akan memberikan ruang, tidak hanya memberikan ruang, tapi kita juga harus mensupport dengan misalnya harus ada pendanaan yang anggaran yang itu mereka manfaatkan dalam rangka memasuki era digitalisasi. Era digital. Apalagi kan sekarang kreator-kreator di orang itu tumbuh Pak. Banyak sekali. Luar biasa kita punya adik-adik milenial. Kalau ini kita tidak sikapi secara positif, nanti mereka akan kebingungan mereka cerdas, mereka pintar, apa semua mungkin apa saja mereka bisa, mereka bisa. Makanya kita harus memberikan support, memberikan ruang sebesar-besarnya kepada mereka. Kembali lagi PIC-nya adalah teman-teman di Diskominfo. Dan itu betul-betul dipersilakan untuk berkreasi, silakan berkolaborasi. Kalau saya memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berinspirasi, berkreasi, pokoknya keluarkan itu apa yang ada dalam pikiran.
kemudian kita diskusikan apa pemerintah masuk di ruang mana ini pemerintah akan masuk. Jadi sampai kita memberikan supaya kita bisa mengambil langkah, mengambil kebijakan kita mau apakan kita punya media. Jadi kepeduliannya ternyata Pak Wakil ini cukup luar biasa sekali terhadap perkembangan era digital, terutama untuk teman-teman milenial. Iya. Nah, Pak Wakil ada satu yang menarik juga nih Pak Wakil. Semua orang sudah tahu bahwa Kuala itu kaya akan sumber daya alam. Ada di sana tambangnya, ada apalagi di sini ada perusahaan besar ya. Iya. Terus juga tentu ada Kakao City. Ini digelar sebagai kota coklat dan sebagainya. Nah, kalau melihat perkembangan yang ada ini Pak Bupati, apakah sudah seimbang antara sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Kuala ini? Begini, betul bahwa Iya. Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa terhadap Kuala ini. Kemudian yang memang masih perlu kita Iya. lakukan adalah bagaimana supaya potensi sumber daya alam ini betul-betul maksimal untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Iya. Tentu kita hari ini kita masih kalau hasil dari PDRB kita kemarin, Iya. karena kita alhamdulillah selalu memberikan share PDRB Kabupaten Kolaka terhadap provinsi selalu yang teratas. Oke. Dari itu kita masih dominan tambah. Oh, masih dominan tambah. Dengan kondisi hari ini bahwa kita sudah tidak diberi lagi seperti yang lalu-lalu. Iya. Banyak kewenangan-kewenangan yang sudah ditarik ke provinsi, ditarik ke pusat apa semua, tapi tambah masih memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kolaka tertinggi kemarin. Sehingga ada pikiran, kalau saya berpikir bahwa memang ini harus dimaksimalkan sumber daya alam dalam bentuk tambang. Ya, sehingga kemarin kita Pak Bupati bersama teman-teman DPRD lagi menjalin kerjasama dengan salah satu pengusaha yang ingin membangun kawasan industri di Kabupaten Kolaka. Membangun kawasan industri tidak hanya membangun pabrik atau smelter saja, tapi membangun kawasan industri. Dan kawasan industri terbangun luar biasa. Kita komunikasi, kemudian kita lihat pemaparan dari perusahaan ini. Kalau kawasan ini terbangun, kan akan banyak pabrik-pabrik yang dibangun dalam kawasan itu. Dalam rangka kita memaksimalkan tentunya ini sumber daya alam kita. Pertama akan tercipta lapangan kerja. Kalau ini sudah jalan ini kawasannya, tercipta lapangan kerja sekitar 50 sampai 70 ribu. 50 sampai 70 ribu. Kalau ini jadi kawasan industri, 50 ribu sampai 70 ribu akan kerja akan terserap. Kita bisa bayangkan kalau itu bisa jalan. Kemudian dampak ke yang lainnya, ke masyarakat. Iya. Dengan 50 ribu orang datang di Kabupaten Kolaka, tentu sudah diisi oleh semua kita punya anak-anak. Iya. Kita maksimalkan bisa diterima bekerja di sini. Datang orang luar ini datang pasti butuh tempat tidur. Betul. Ini bagi masyarakat, kemudian butuh makan. Betul. Di mana mereka makan? Pokoknya dampaknya ini sampai ke Iya. penjual sayur pun akan mendapatkan dampak ekonomi dari kita bisa membangun ini. Sehingga kalau kita lagi sosialisasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat kita bahwa jangan diganggu, berikan apa? Kalau berikan kemudahan. Kalau kita pemerintah sudah memberikan kemudahan supaya ini bisa jalan, tentu yang akan menikmati adalah masyarakat kita. Luar biasa dampaknya ini. Kita bisa melihat di Bogor sana. Ya. Sekarang ada kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Kita punya anak-anak muda di Kolaka. Anak-anak muda yang bekerja di sana. Sedih kita lihat itu. Sedih itu Pak. Sedih Pak, saya lihat itu. Mereka harus ke tempat lain sementara sumber daya alam ini dan mengenal tambang ini lebih duluan kita dengan adanya Antam apa semua, kemudian juga Pale kalau jadi membangun smelter. Iya. Luar biasa dampaknya. Itu di mana masalahnya itu Pak mungkin? Sehingga banyak anak muda kita lari ke tempat lain. Karena memang penciptaan lapangan kerja di kita agak kurang, sehingga mereka di sana terbuka, mereka ke sana. Harapannya kita setelah kita terbuka di sini ada lapangan kerja apa semua akan kembali ke sini. Karena sumber daya alam besar kita di sini masih ada kurang lebih 1 miliar ton. 1 miliar ton. Jadi sekitar 11 miliar ton. Karena Kolaka ini di Indonesia termasuk 5 besar potensi sumber daya alam khususnya nikel. Kalau ini kita bisa olah
Ya, saya kira ada semua ini yang di depan saya yang tidak bisa jadi pegawai karena kan pegawai sekarang terbatas sekali. Susah sekali. Bukan lapangan kerja sebesar-besarnya. Masya Allah. Saya percaya nih kalau Pak Wakil Bupati karena beliau orang Tambang sebelumnya. Iya, adalah pengalaman sebenarnya kalau kita bicara Tambang ada. Itu Komala. Iya. Yang sekarang menjadi kota kedua dari setelah Kolaka. Itu akan apa? Akan sunyi sepi, seandainya tidak ada antam di sana. Betul. Ya, yang bikin hidup ya kehidupan ramai sekarang kan ada antam. Iya, dampaknya kepada masyarakat banyak pengusaha-pengusaha yang bisa masuk menjadi pengusaha. Ya. Pak Wakil, ada juga kemarin saya baca-baca, tapi saya bacanya di Facebook Pak Wakil. Ya. Mumpung kesempatan saya bersama Pak Wakil ini ngobrol. Pak Wakil katanya pemerintahan ini katanya itu anti kritik Pak Wakil. Siapa? Pemerintahan ini. Iya, ini pemerintah jarang walaupun dikritik kan tidak direspon. Itu bagaimana ini? Saya langsung konfrontasi dengan Pak Wakil. Ini baca-baca aja saja di Facebook saya di Pak Wakil. Di Facebook ya. Tapi kenyataannya kita juga siap. Saya sering bilang kalau teman-teman adik-adik ini ada kritikan, masukan, ada keresahan, kita buat. Saya selalu terbuka 24 jam. Untuk siapapun di kantor atau di rumah silahkan datang. Kalau ada yang merasa apa yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan saja. Ya nggak mungkin merasa ya ada juga yang merasa ya memang ada juga yang hobi menyampaikan aspirasi itu mereka tidak mereka lebih senang menyampaikan misalnya di jalan kan dibolehkan dan diberikan ada undang-undangnya kebebasan berekspresi. Tapi kalau saya lebih bagus kita datang kemudian kita ngopi-ngopi ke rumah juga boleh di mana juga boleh kita diskusi apa yang menjadi kegalauan apa yang supaya disampaikan kepada kita. Saya kira tidaklah kalau kita bukan tidak merespon tapi terkadang memang pimpinan daerah tidak ada, bupati tidak ada, kemudian ada aksi damai yang dilakukan. Yang ada yang memang kita teman-teman dari SKPD atau dari asisten yang mewakili kita untuk itu. Jadi pada dasarnya tetap memberikan respon Pak Wakil. Ya, kalau kita respon setelah mereka menyampaikan aspirasi kan kita tangkap aspirasinya, kemudian kita Pak Bupati kita olah sama apa yang menjadi pemicu sampai ada misalnya dirasa Nah, ini bagian-bagian akhir ini Pak Wakil yang kemudian saya memang dari kemarin-kemarin itu masa iya sih Pak Jayadin akan kemudian melenggang untuk menjadi terlibat nanti dalam proses politik demokrasi kita di tahun 2024. Itu gimana nih Pak Wakil? Ini saya masih dengar-dengar. Saya mau langsung dengar langsung ini dari seorang Pak Jayadin. Benar apakah insya Allah untuk harapan kan saya banyak menaruh harapan kepada Pak Wakil ini. Bagaimana supaya Pak Jayadin ayo pimpin Kabupaten Kolaka. Itu gimana sebenarnya? Benar itu? Jadi begini kita